Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan pedoman ya. Ada kalimat itu yang sifatnya merupakan pertanyaan, tapi juga ada kalimat yang merupakan pernyataan. Nah, Tuhan Yesus itu seringkali membuat pernyataan-pernyataan, bukan menerangkan tentang sesuatu, tapi dia menyatakan sesuatu. Nah, salah satu yang bisa kita pelajari dari Alkitab, terutama Injil Yohanes, ialah Tuhan Yesus membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu mewahyukan diri, memperkenalkan siapa sebetulnya dirinya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu," itu sungguh pernyataan yang kuat bahwa dia sedang mewahyukan dirinya. Inilah bedanya Tuhan Yesus sebagai seorang guru dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Karena Tuhan Yesus tidak mengutip apa yang diajarkan orang, apa yang mungkin direkomendasikan kata orang, tapi Tuhan Yesus langsung menyatakan siapa dirinya. Dan ini saat-saat pewahyuan bagi Tuhan Yesus. Ada orang yang bisa menangkap pewahyuan ini dan mempercayainya, tapi juga ada orang yang tidak bisa menangkap, bahkan menolak. Tapi yang penting ialah bahwa Tuhan Yesus dengan tegas dan dengan jelas, penuh kesadaran, mewahyukan siapa dirinya. Dan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus memang kalimat-kalimat yang hanya bisa dilakukan kalau dia pada posisi Allah. "Aku berkata kepadamu," atau misalnya ya dalam bacaan ini, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35 ayat 60, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup." Kita mengenal dalam perjanjian lama hanya Yahweh yang bisa mengatakan seperti ini. Dan Tuhan Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Pernyataan hari ini yang kita dengar ialah, "Akulah roti hidup." Kita kenal sedikit mencoba melihat bagaimana pernyataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, "Akulah kebangkitan, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah air yang sejati, air kehidupan," dan lain sebagainya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan akulah roti hidup, ya ada semacam kesadaran penuh bahwa memang Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi santapan, untuk menjadi makanan. Dan makanan ini memang yang istimewa. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, orang Kristiani, kalau kita bukan orang Katolik ya, itu punya makanan yang sebetulnya luar biasa. Karena diperkenankan untuk makan sesuatu yang sifatnya abadi. Dan di dunia ini, dalam pengenalan iman kita, tidak ada yang abadi kecuali Tuhan. Bagaimana sesungguhnya Tuhan yang abadi ini bersedia menjadi makanan bagi manusia? Ini sesuatu yang untuk saya sendiri hanya mempercayai. Menjelaskan secara logika tidak memadai. Satu ungkapan yang mungkin bisa kita gunakan untuk membantu kita memahami secara logika. Ya, kalau kamu memang ingin mempunyai hidup yang abadi, ya kamu harus makan makanan yang abadi. Dan syukur puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Allah yang menjelma ini, berkenan untuk menjadi makanan bagi kita.
sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang abadi memasuki sesuatu yang fana, dan kita yang fana ini memiliki sumber hidup yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah persembahan yang kiranya sungguh luar biasa. Bagaimana yang maha tinggi itu bersedia untuk menjadi kurban semacam itu ya, menjadi santapan kita. Semua makanan kita yang lain itu harus mati ketika dimakan. Hewan-hewan itu ciptaan yang lain kita makan pasti mati, jadi korban. Tapi di sini kita malah mendapatkan sesuatu yang agak berbeda, yang istimewa. Dan kita makan sesuatu yang kita makan ini abadi, yang hidup, dan kemudian malah kita ini yang memakan tidak mati, dihidupkan oleh yang kita makan. Dan bukan hanya sementara, tapi untuk kehidupan yang kekal. Maka pernyataan Tuhan Yesus ketika mengatakan pewahyuan dirinya, akulah roti hidup, ini membuka tabir, semacam membuka rahasia ilahi bahwa Tuhan itu sumber kehidupan. Dan bagaimana sumber kehidupan itu masuk ke dalam diri manusia, secara rohani bisa kita terima dengan mudah, roh memasuki kita. Tapi juga bagaimana sesungguhnya secara jasmani kita juga bisa mengerti, memahami. Fisik kita ini dimasuki oleh yang ilahi, ya, melalui sakramen Ekaristi yang kita yakini itu tubuh dan darah Tuhan. Maka tubuh kita yang fana ini sebetulnya di dalamnya mengalir tubuh dan darah Kristus yang abadi itu. Maka jangan heran kalau di dalam tubuh orang-orang beriman ini sesungguhnya ya hidup tubuh Yesus sendiri. Nampak sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang jemaat yang dianiaya oleh Paulus. Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu menganiaya aku? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pewahyuan yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, proklamasi, katakanlah pernyataan-pernyataan siapa Yesus. Kita mendengarnya, kita menerima, dan kita meyakini. Hari ini Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Dan kita mengimaninya, kita mempercayainya, kita menyantapnya. Dengan cara demikian, sesungguhnya secara penuh Tuhan itu menyatu dengan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dengan menyantap makanan ini yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tubuhnya, ini menjadi persembahan yang tidak ada tandingannya. Suatu kurban yang tidak ada bandingannya yang bisa melebihi daripada ini. Semoga kita bisa memahami itu. Seluruh upacara keselamatan yang pernah dilakukan oleh manusia itu kurbannya hewan, makanan, saji-sajian apapun yang bisa disebut. Tetapi sajian dalam perayaan Ekaristi yang berkorban ialah manusia jelmaan Allah. Itu abadi. Apakah yang bisa melebihi manusia jelmaan Allah? Tidak ada. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus berikan dalam Ekaristi. Dan dia menyatakan, akulah roti hidup.